Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, entah itu di rumah ataupun di tempat yang lain, saudara yang mendengar atau mengikuti ibadah ini secara online, baik streaming di channel YouTube gereja kami maupun di Radio Sumber Kasih. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita tetap sehat, tetap kuat, menjaga kebersihan. 1 minggu sudah berlalu kita melakukan social distancing. Dan kesempatan pagi hari ini kita bersyukur bisa beribadah walaupun di tempat masing-masing, tapi sekali lagi tidak ada yang bisa memisahkan kita dalam persekutuan, di dalam kasih Kristus bersama-sama di dalam keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tetap memelihara dan menyertai hidup kami. Walaupun di tengah-tengah suasana yang tidak mengenakan, kami yang sudah terbiasa bertatap muka, berinteraksi dalam persekutuan, tapi untuk sementara waktu kami harus dibatasi dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk datang bersekutu bersama-sama dan juga boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah ataupun dimanapun ketika kami bersama-sama berkumpul di dalam nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, secara khusus ketika kami memberi diri kami belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sukacita, dengan penuh semangat, dengan evaluasi diri kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu sia-sia, tapi sungguh hidup kami semakin hari semakin diperbaharui. Tuhan pakai dan pimpin hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, ketidakberpengalamannya. Pakai dia Tuhan, hanya menjadi alat di tangan Tuhan. Sungguh apa yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak akan ada faedahnya tanpa Allah Roh Kudus turut bekerja di tengah-tengah jam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami sambut kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-5. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah kita beberapa minggu ini yang lalu, kita sudah membahas satu demi satu pasal dari kitab Roma, dari yang pasal pertama hingga pasal yang keempat. Dan hari ini kita masuk pasal yang ke-5 dengan tema hasil pembenaran. Hasil pembenaran. Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mari kita memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia
kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami apa yang namanya tertipu oleh sebuah produk? Entah itu karena iklan di televisi, atau karena kemasan, gambar daripada kemasan satu produk itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau apa yang ditampilkan. Saya menemukan Bapak Ibu Saudara satu website yang menampilkan perbandingan antara apa yang di-advertisement-kan, ya, apa yang diiklankan dengan produk realitanya. Website ini ada di www.science.com/advertisement vs reality. Saya tidak akan menyebutkan mereknya, ya, tapi saya hanya menunjukkan gambarnya. Ini ada produk seperti hamburger, iklannya begitu tebal, ya, iklannya begitu menggiurkan, tapi ketika ditampilkan realitanya seperti itu, ya. Merek yang lain, ya, jauh berbeda sama yang diiklankan, ya. Ini lagi begitu tinggi, tapi ketika disajikan kok kempes hamburgernya, ya. Ada juga, ya, yang seperti pizza, begitu wow, mengkilau, banyak toppingnya, tapi datang kemari realitanya berbeda, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan iklannya. Ada juga ayam goreng, ya, dalam satu bucket itu ditampilkan di iklan penuh, tapi ketika kita datang kemari sampai ke tangan kita ternyata bucketnya tidak penuh dengan ayam, bahkan hanya sepenggal, ayamnya tidak sebesar seperti yang diiklankan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, itulah cara dunia. Itulah cara dunia untuk bisa mendapatkan perhatian konsumen, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, meningkatkan penjualan mereka. Mereka rela untuk mempermainkan persepsi konsumen supaya tergiur, terlihat mewah, terlihat manis, terlihat itu yang saya inginkan. Tapi ketika produk itu sudah kita beli sampai ke tangan kita dan kita membukanya, betapa kita mendapati kekecewaan. Ternyata tidak seperti apa yang ada di dalam kemasan, gambar di kemasannya seperti ini, tapi dalamnya kok cuma seperti begini. Macam-macam, bukan hanya produk fast food Bapak Ibu Saudara, tapi ada juga hotel, ya, ada travel, ya, ada fashion dan lain sebagainya. Berbanding terbalik sekali dengan apa yang dipresentasikan oleh Injil. Kalau dunia mempresentasikan dengan dalam tanda petik terlalu muluk-muluk dan pada akhirnya realitanya mengecewakan, berbeda dengan Injil yang ditampilkan oleh Alkitab, Injil Yesus Kristus. Alkitab dengan gamblang sekali mempresentasikan Injil itu seperti apa. Injil yang mengatakan bahwa ada pengampunan atas dosa umat manusia, sebesar, seburuk, sejelek apapun itu akan diputihkan bersih dengan apa? Dengan darah Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Tidak hanya itu, ada kepastian keselamatan, hubungan relasi yang kembali pulih antara manusia dengan Allah, dan itu bukan sifatnya sementara, bukan untung-untungan, bukan mudah-mudahan, tapi kepastian, dan itu bertahan satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada perbedaan besar tentu saja apa yang seringkali digandrungi oleh dunia hari ini dengan apa yang ada di dalam Injil. Apa yang hype hari ini, kata anak muda, ya, hype itu artinya yang sedang ramai diperbincangkan, yang sedang ngetren, yang sedang paling tinggi rate-nya, seperti misalnya buat video TikTok begitu ya, Instagram, selfie, masih juga saja suatu hal yang hype di Indonesia hari ini Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan berlangsung lama. Entah dalam beberapa waktu ke depan hal-hal yang seperti ini akan ketinggalan zaman. Pasti akan ada lagi yang baru. Pasti ada yang diiklankan lagi yang baru. Sama halnya dengan gadget, ya. Selalu ada yang baru. Selalu yang update. Yang belakangan ini sudah ketinggalan zaman. Berbeda dengan Injil. Injil ketika dipresentasikan satu kali, dia tidak pernah expired. Dia tidak pernah tidak up to date.
Dia selalu up to date, dia selalu menjawab kebutuhan manusia mulai dari zaman dulu sampai sekarang, dan bahkan saya percaya untuk selama-lamanya sampai Yesus datang kedua kali. Injil itu tetap menjawab setiap persoalan kehidupan kita. Terlebih bagian firman Tuhan tadi yang kita baca, pasal 5 Roma ayat 1 hingga 11, itu adalah satu tambang emas kebenaran Allah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di sini Paulus berbicara tidak hanya tentang harapan, berkat tentang kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal, tetapi itu juga berbicara tentang harapan yang bisa kita temukan sementara saat ini. Sementara kita hidup di dunia ini, apa yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan, kesengsaraan, kesulitan, pencobaan, itu memberikan pengharapan bagi kita. Bagi kita orang percaya hari ini, Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa dipungkiri ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita bisa saja merasa resah. Seluruh dunia sedang berperang untuk berusaha untuk meredam penyebaran daripada virus ini. Tidak heran dan tidak mengejutkan kalau kita pun bisa tertular, dalam arti rasa gelisah, ya, rasa khawatir. Nah, sehingga pesan pengharapan yang kaya sekali di dalam bagian ini sungguh bisa menjadi jawaban yang manis buat iman percaya kita. Memperkuat, dan saya percaya, saya yakin ketika kita mempelajari bagian ini, iman saudara semakin diteguhkan, iman saudara semakin dikuatkan, berakar kuat di dalam relasi dengan Allah. Itu tema kita, Bapak Ibu Saudara. Hasil pembenaran dalam perikop ini sungguh luar biasa kayanya. Bapak Ibu Saudara, setelah Paulus menjelaskan dari pasal 1 sampai pasal 4 tentang pembenaran hanya oleh iman, pembenaran itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak dengan hukum Taurat, tidak mungkin bisa dengan melakukan perbuatan baik, bukan karena jasa kita, itu ditekankan. Kenapa ini penting? Karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Sudah di dalam murka Allah, dan penghakiman Tuhan itu adil dan benar dan pasti akan tertimpa kepada setiap orang yang telah jatuh dalam dosa. Pasal 3 dengan jelas, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur, itu ada jalan keluar dari Allah. Allah menyediakan jalan keluar, bagaimana cara menyelesaikan supaya manusia kembali mendapatkan pembenaran, tidak dengan caranya sendiri, tapi dengan caranya Allah. Di pasal yang keempat, Paulus mengambil contoh, yaitu Abraham. Ya, seolah-olah Paulus mengatakan ide tentang justification by faith, pembenaran hanya oleh iman, itu bukan karangan Paulus. Itu bukan idenya dia. Itu sudah berlaku sejak zaman Abraham. Abraham kenapa bisa dikatakan sebagai orang benar? Karena dia percaya kepada Allah, taat kepada Allah. Bukan mentaati hukum Taurat, karena tidak mungkin. Abraham pada waktu zamannya belum ada hukum Taurat. Tetapi kepercayaannya terhadap janji-janji Allah bahwa akan dihadirkan keturunan bagi kehidupannya, itu dianggap sebagai kebenaran. Sehingga melahirkan satu keturunan iman dari keturunan multi etnis, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semuanya dipersatukan ketika orang-orang ini percaya sama seperti Abraham percaya, beriman kepada Allah sama yang seperti dipercayai oleh Abraham, maka kita dibenarkan oleh Allah. Dan masuklah pada pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Pasal kelima ini lebih penekanan kepada bagaimana Paulus mempresentasikan hasil daripada pembenaran. Pembenaran di dalam iman itu sebagai dasar awal di mana kita pada akhirnya akan mendapatkan berkat-berkat yang lain yang akan mengikutinya. Kemudian memang di ayat 12 sampai 21 itu pembenaran sebagai cara Allah yang mencoba untuk membalikkan kutuk dosa. Membandingkan antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Adam yang pertama jatuh, ya, tapi Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua membatalkan, meniadakan kutuk dosa dan kematian melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan fokus di ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Secara struktur teks, saya mau membagikan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara merhatikan tadi dalam pembacaan kita, ada 3 kali kata bermegah. Kalau kita membaginya berdasarkan kata itu, maka strukturnya akan terbagi menjadi seperti ini.
Bermegah dalam pengharapan, itu ayat 1 sampai 3. Bermegah dalam kesengsaraan, itu ayat 4 sampai ayat 10. Dan bermegah dalam Allah, itu ayat yang ke-11. Tapi ternyata pengulangan kata itu tidak hanya pada kata bermegah, tapi ada kata yang lain yang diulang 2 kali, yaitu kata dikaiosentes dalam bahasa Yunani, yang artinya kita yang telah dibenarkan. Maka berdasarkan frasa ini kita bisa membaginya menjadi 2, yaitu yang pertama hasil pembenaran oleh iman, ayat 1 sampai 8. Kemudian ayat 9 sampai 11 itu penekanan lebih lanjut yang diberikan oleh Paulus. Hasil dari pembenaran itu seperti ada bonus lagi. Tidak cukup sampai di situ, ternyata masih ada dan masih ada lagi. 2 struktur inilah yang akan saya gabungkan menjadi pembahasan saya di kesempatan ini, dan kita akan melihat dalam bentuk infografiknya. Bapak Ibu Saudara nanti bisa mengikutinya bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hasil pembenaran oleh iman itu apa? Berkatnya apa? Yang pertama, berkat daripada pembenaran oleh iman itu adalah berdamai dengan Allah. Jadi ini fondasinya, dibenarkan oleh Allah. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita bisa berdamai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan yang signifikan antara berdamai dengan Allah dengan istilah damai dari Allah. Peace with God itu berbeda dengan peace of God, ya. Berdamai dengan Allah itu satu hal, tetapi damai dari Allah itu hal yang lain. Kalau damai dari Allah itu berarti kita tidak terpengaruh dengan faktor-faktor eksternal. Situasi apapun yang terjadi di luar diri saya itu tidak menghilangkan rasa aman, rasa nyaman saya, perlindungan saya ada di dalam Allah. Itu bagian dari damai dari Allah. Berbeda dengan berdamai dengan Allah. Kalau berdamai dengan Allah itu mengindikasikan apa? Itu mengindikasikan sebelumnya kita sedang bermusuhan. Kita sedang tidak berbaikan. Kita tidak sedang berdamai dengan Allah. Baru setelah itu ada satu langkah di mana kita bisa berdamai dengan Allah. Dan yang menarik adalah ketika Paulus mengatakan berdamai dengan Allah, dia menggunakan kata dengan. Kalau dalam bahasa kita tidak terlalu melihatnya, tapi kalau dalam bahasa aslinya, kata dengan dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata pros. Pros dalam pemakaiannya di masa kuno itu adalah bentuk kata aktif. Jadi kata dengan dalam pemahaman kuno itu bukan hanya seperti saudara dan saya dan Tuhan, kita berdekatan dan sehingga kita bisa katakan atau memparafrasekan saya dengan kamu, dengan Tuhan. Bukan hanya seperti itu. Tapi kata dengan, kata pros dalam pemakaiannya yang lebih awal, itu kata aktif yang menyiratkan adanya satu pergerakan. Dari satu arah, satu pergerakan ke arah tertentu. Ke arah menuju ke sesuatu. Ini nampak pada terjemahan pada abad 19 yang dipercaya itu lebih mendekati dengan maksud arti pada awalnya, yaitu penggunaan terjemahan 2 ini. Terjemahan dari Young's Literal Translation tahun 1898, juga terjemahan Darby Translation tahun 1890. Di sana menggunakan kata bukan peace with God, tapi peace toward God. Kata toward itu mengindikasikan ada pergerakan, ada arah di sana. Nah, saudara, tempatkan pemahaman berdamai dengan Allah ini dengan perspektif yang demikian, maka gambaran apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan? Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan gambaran ada pria dan wanita yang berjalan menuju Allah, mendekati Allah dengan keadaan damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, gagasan kuno ini memperjelas bahwa yang namanya berdamai dengan Allah itu adalah sesuatu yang kita bisa nikmati tanpa rasa takut. Sudah jelas itu pasti akan menyebabkan hilangnya, absennya kegelisahan yang terjadi karena permusuhan kita dengan Allah. Kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Bagian yang tadi dikatakan ketika masih seteru, kita musuh Allah. Tapi ketika berdamai dengan Allah, kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Itu semua hasil dari pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman menghasilkan kita bisa berdamai dengan Allah. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang gitaris musik rock ya bernama
Jimi Hendrix. Dia meninggal pada usia yang sangat muda, hanya 27 tahun Bapak Ibu Saudara. Masa karirnya mungkin sekitar 4 tahun semata. Ya, memang dia melejit menjadi tenar, ya, dikenal oleh dunia sebagai tokoh revolusioner di bidang elektrik gitar, ya. Dalam kehidupannya, Jimi Hendrix ini dikenal sebagai orang yang menjalani kehidupan seks bebas, berganti-ganti pasangan, kecanduan obat bius, dan punya perilaku yang buruk baik di atas panggung maupun di bawah panggung. Pada suatu konser, yaitu konser terakhirnya di tahun 1970, Jimi di akhir konsernya itu membanting gitarnya, ya, dan menurut laporan dari satu artikel yang berjudul Search for Peace, ya, pencarian akan kedamaian, para penonton dilaporkan berteriak histeris dengan penuh gemuruh melihat aksi terakhir daripada Jimi Hendrix ini. Tapi setelah itu keheningan terjadi. Kenapa? Karena posisi Hendrix pada waktu itu berlutut lunglai dan berdiam diri, tidak mengeluarkan sepatah kata apapun sampai semua penonton hening. Keheningan itu dipecahkan dengan satu pernyataan statement daripada Jimi Hendrix. Dia mengatakan, "Bila Anda tahu tentang kedamaian yang sejati, saya ingin Anda menjumpai saya di belakang panggung." Apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun menjumpai dia di belakang panggung. Beberapa hari kemudian, Jimi meninggal karena overdosis minum minuman keras, dan Jimi Hendrix meninggal tanpa pernah mengenal kedamaian yang sejati. Douglas Moo, Bapak Ibu Saudara, seorang penulis, komentator, ya, komentari di dalam kitab Roma, dia mengomentari bagian firman Tuhan ini dan dia mengatakan, "People who search for peace will never find it until they find peace with God." Orang-orang yang mencari damai itu tidak akan pernah bisa menemukannya sampai mereka sendiri punya relasi itu bisa berdamai dengan Allah. Dengan kata lain, kita perlu damai dulu dengan Allah, baru kita bisa punya kedamaian yang sejati. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara, apakah Anda sudah mengenal kedamaian sejati itu? Apakah saudara punya rasa damai itu? Apakah saudara sudah berdamai dengan Allah? Ataukah saudara saat ini sedang ada rasa takut, tidak berani untuk datang menghampiri Allah? Kalau hari ini saudara ada rasa takut, gentar, tidak berani datang menghampiri Allah, itu satu indikasi ada hal yang tidak benar. Ada hal yang tidak beres dalam hidupmu. Entah itu suatu yang mengganjal, ya, dosakah, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, atau engkau sedang meninggalkan istrimu, meninggalkan suamimu, kau punya simpanan yang lain, engkau melakukan kejahatan, engkau melakukan korupsi, engkau tahu benar. Kau tahu sungguh engkau sudah melanggar perintah Tuhan. Sehingga itu membuat engkau kehilangan damai itu. Karena engkau tidak sedang berdamai dengan Tuhan. Jangan sampai seperti Jimi Hendrix. Saya mengira dia mencari kedamaian di dalam kemasyuran. Tapi tidak dia dapatkan. Dia mencari kedamaian di dalam uang. Tapi dia tidak dapatkan. Dia cari kesejatian daripada kedamaian itu dengan kehidupan duniawi, kesenangan duniawi. Tapi itu pun tidak dia dapatkan. Jangan menyesali sama seperti Jimi Hendrix. Tidak pernah mendapatkan damai yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Hasil dari pembenaran itu bukan hanya memperdamaikan kita dengan Allah. Tetapi hasil pembenaran itu membuat kita punya akses. Kata Paulus, terjemahan di bahasa Indonesia, kita punya pintu masuk kepada kasih karunia. Kata yang dipakai di sana itu eirene atau grace dalam bahasa Inggris. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah kasih karunia. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pembenaran itu seperti membuka pintu bagi Allah untuk melakukan segala sesuatu yang berurusan dengan umat manusia itu bukan berdasarkan apa yang dia lakukan. Bukan berdasarkan perbuatan baik, bukan amal,
bukan ibadahnya, bukan persembahannya, tetapi hanya karena semata anugerahnya itu keluar daripada Allah. Jadi bergantung bukan pada manusianya, tapi ketika Allah berurusan dengan manusia itu selalu berkenaan dengan atau bersangkut paut dengan anugerahnya yang dia limpahkan. Jadi sehingga kita bisa bermegah ya di ayat yang kedua tadi. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Anugerah itu seumpama seperti boneka balon yang bawahnya ada pemberat. Ya, ketika dia ditinju, dia akan terpelanting sebentar ke belakang, kemudian dia mencoba akan dengan sendirinya bangkit dan berdiri tegak kembali. Nah, yang namanya anugerah di sini Bapak Ibu Saudara, eirene itu seperti pemberat pada boneka itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berusaha mendorong kita, berusaha memukul kita, berusaha untuk membuat kita terjatuh, anugerah Allah ini akan membuat kita bisa berdiri tegak, kembali berdiri, kembali teguh. Anugerah Allah inilah yang membuat kita bisa kokoh berdiri. Ini bobot yang sangat penting. Dalam pemahaman Paulus, anugerah ini berperan sangat penting. Anugerah itu seperti satu arena tertentu di mana kita dibawa masuk kepada arena itu oleh Allah melalui pembenaran oleh iman. Dan menarik sekali, memang bahasa Indonesia menerjemahkan itu baru jalan masuk. Itu baru pintu awal. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris itu introduction, itu baru introduksi. Kita belum mengalami yang lebih besar lagi apa yang bisa terjadi dalam arena anugerah itu. Jadi ketika kita bermusuhan dengan Allah, kita dalam satu arena berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan baik, berdasarkan usaha saya mencari perkenanan daripada Allah. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, maka kita dibenarkan oleh iman, kita percaya Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, maka kita dibawa masuk kepada arena yang baru, yaitu arena yang penuh dengan anugerah. Bapak Ibu Saudara, dengan anugerah yang seperti inilah ya membuat kita sanggup menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Bukan karena kuat saya, bukan karena hebat saya bisa tetap berdiri sampai hari ini. Sehingga kita bisa mengatakan semua karena anugerahnya. Lagu itu bagus. Semua karena anugerahnya diberikannya bagi kita. Dilimpahkannya bagi setiap kita. Hasil pembenaran. Kita berdamai dengan Allah. Kita masuk kepada satu arena. Anugerah kasih karunia Allah yang begitu melimpah. Membuat rasa aman. Yang membangkitkan kita. Tidak bisa menggoyahkan dasar yang kokoh ini. Kita berdiri di atas kasih karunia Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, selain pendamaian ya, berdamai, kita punya anugerah ya. Sekarang kita masuk pada bermegah di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Di ayat 3 sampai 8. Ayat 2b maksud saya. Pembenaran oleh iman adalah permulaan. Pembenaran oleh iman dan diawali dengan berdamai dengan Allah, status kita. Ya, dan di sana kita punya anugerah, tapi tidak cukup diawali yang indah ini Bapak Ibu Saudara, tapi diakhiri dengan adanya pengharapan. Pengharapan yang akan kita terima ini adalah pengharapan mendapatkan bagian dari kemuliaan Allah. Bagian firman Tuhan yang mengatakan yang lain, ketika Yesus datang kedua kali, ketika kita meninggal dunia, kita masuk dalam hadirat Allah, kita akan menikmati kemuliaan Allah, dan itu sangat penting. Jadi relasi ketika kita kembali bersama dengan Tuhan, itu berkatnya melimpah. Di awal kita punya pembenaran oleh iman, kita punya berdamai dengan Tuhan, dan kita punya anugerah Tuhan, dan kita dijamin kepastian bahwa nanti kita akan memiliki janji Allah, yaitu kita akan menerima bagian daripada kemuliaan Allah. Itu berkat yang dijanjikan hanya dimiliki oleh orang percaya, orang yang dibenarkan oleh iman, yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak pernah dibenarkan oleh iman.
Itu status kita sebagai umat pilihan. Jadi yang awal luar biasa dan dijanjikan akhir itu luar biasa janjinya. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Berkat yang keempat Bapak Ibu Saudara dari dari pembenaran oleh iman. Ayat 3 hingga ayat 8. Paulus mengatakan di ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja. Jadi awalnya sudah indah, akhirnya sudah dijanjikan pengharapan yang indah, tapi bukan hanya itu saja. Di ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Bukan hanya bermegah di dalam pengharapan yang akan datang, tapi apa? Kita juga bermegah di dalam kesengsaraan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kesengsaraan dikatakan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan bukan cuma di situ, itu bisa terjadi karena apa? Karena pengharapan tidak mengecewakan, karena di dalam pengharapan itu terkandung kasih Allah yang dicurahkan. Yang namanya dicurahkan itu memang ditumpahkan, melimpah-limpah oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembenaran memberi orang percaya awal yang indah. Janji di kemudian hari, hidup yang kekal, berbagian dalam kemuliaan Allah, itu indah. Dan sekarang mengisi kekosongan yang di tengah-tengah ini. Sementara kita hidup ini. Karena nanti kita mendapatkan kemuliaan Allah itu nanti ketika kita meninggal dunia. Yaitu future glory, kemuliaan yang di masa akan yang datang. Sekarang adalah di masa-masa setelah kita menerima pembenaran. Apa yang terjadi? Paulus mengatakan bermegah dalam kesengsaraan. Mungkin saudara berpikir, yang benar aja, bagaimana mungkin kita bermegah di atas kesengsaraan? Jangan-jangan ini salah terjemahan. Tidak Bapak Ibu Saudara, ini bukan salah terjemahan, ini benar apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Menarik sekali, Paulus tidak pernah memperkenalkan apa yang namanya hari ini kita bisa sebut sebagai prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Seperti yang ironis memang, tapi realitanya adalah masih diajarkan, masih disiar-siarkan, termasuk masih ada di negara kita Indonesia. Apa itu prosperity gospel, Injil kemakmuran yang masih menjajakkan Injil dan selalu embel-embel ketika engkau ikut Yesus maka dipastikan, dijaminkan engkau akan makmur, engkau akan kaya, engkau akan sehat. Ikut Yesus maka kamu pasti kaya, engkau tidak mungkin jatuh miskin. Saya menerima beberapa video yang ketika saya tonton, saya cuma bisa geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena masih ada saja hamba Tuhan yang mengajarkan perbanyak bahasa roh supaya apa? Terhindar dari virus corona. Masih ada juga yang mengajarkan pakai minyak urapan, oleskan di sana sini supaya apa? Itu menjadi penangkal virus corona. Seolah-olah sepertinya kok gampang sekali begitu. Nggak perlu susah-susah cari vaksin, minyak urapan saja sudah jadi penangkal virus corona. Di satu sisi yang lain memang kita bertanya-tanya pada akhirnya, lalu kenapa dari denominasi mereka sendiri juga ada hamba-hamba Tuhan yang juga terserang. Akhirnya terjangkiti dengan virus ini. Dan juga ada yang meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah mereka kurang berbahasa roh? Sesuai dengan apa yang mereka tekankan? Apakah mereka kurang stok minyak urapan sehingga mereka tidak kebal terhadap virus corona? Jawabannya cuma satu. Memang itu semua adalah bagian yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kehadiran pandemi virus corona ini adalah bagian yang memang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan kepada kita orang percaya pun bisa terkena. Kita tidak kebal terhadap hal itu. Bukan hanya tentang virus corona, kita juga tidak kebal dengan krisis moneter. Kita juga tidak kebal dengan kemiskinan. Kita juga tidak kebal dengan segala sakit penyakit. Tidak hanya virus corona. Tidak Bapak Ibu Saudara. Menarik sekali justru Paulus mengatakan kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena apa? Karena itu tadi. Justru di dalam kesengsaraan itu memoles kita semakin tekun, semakin tahan uji, ya karakter kita semakin terlihat. Dan kita punya pengharapan di dalamnya. Sama seperti ketika seorang mau mendapatkan sabuk hitam.
ya, misalnya karate, pengen dapat sabuk hitam. Apa latihan yang harus dilakukan? Harus berani dipukul, babak belur, ikut pertandingan, harus bonyok sana sini. Tujuannya apa? Endurance, ketahanan. Supaya naik level, supaya kesempatan mendatang bisa lebih kuat lagi, berlatih. Itu tujuannya. Seringkali kesulitan-kesulitan kesengsaraan hidup bukan untuk membuat kita jatuh, tersandung, tersungkur, bukan. Tapi dalam perspektif Allah, supaya kita semakin tangguh, semakin teruji, semakin kokoh di dalam pengharapan. Karena apa? Karena ada kasih Allah di sana. Ya. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah, dan di sana juga ada Allah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Itu memampukan kita untuk hidup di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, bahkan di pandemi COVID-19 ini. Di dalam Roma 8 ayat 28, bagian yang sebenarnya paralel dengan pasal yang kelima. Jadi pasal kelima sampai pasal 8 ini sebenarnya satu kesatuan. Ya. Dan paragraf yang ayat 1 sampai 5, pasal 5 itu punya paralel dengan bagian pasal 8, bagian akhir daripada pasal 8. Adalah pasal 8 itu berbicara juga tentang future glory. Dan ini yang disampaikan oleh Paulus di ayat 28 dan 25. Di ayat yang pasal ke-8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan di sana. Segala sesuatu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak cukup sampai di situ, di ayat 35 Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Temanya tetap sama. Ya, tentang kasih Allah. Tadi bagian kita juga berbicara tentang kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Allah Roh Kudus. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini ada pertanyaan retoris yang jawabannya tentu saja tidak ada. Tidak ada satupun, apapun, kekuatan, siapapun bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Bukankah ini jaminan? Bukankah ini penghiburan? Kekuatan yang luar biasa sehingga kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali ada seorang bocah laki-laki, satu siang dia disibukkan dengan menyusun satu pasel gambar. Itu adalah hadiah ulang tahunnya dari sang ayah. Dia mencoba untuk menyusunnya, beberapa keping dia berhasil satukan, tetapi beberapa keping yang lain dia kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana, kok sepertinya semuanya nggak cocok. Selang beberapa waktu lamanya, cukup lama, dia mulai frustrasi, dia mulai kelelahan, lalu bocah ini langsung mungkin jengkel, dia mengobrak-abrik, dia memasukkan ke dalam kotaknya, dan kemudian dia menuju kepada papanya, "Pah, ini, aku nggak bisa melakukannya." Kemudian dia nantang papanya, "Coba papa bikin, bisa Anda?" Gitu ya. Anak kecil ini. Lalu sang ayah mengambilnya, dan yang membuat bocah ini terkejut, sang ayah hanya hitungan menit saja, dia boleh menyelesaikan pasal bergambar yang bagi dia itu tidak terselesaikan. Bapak Ibu Saudara, seperti bocah itu, saudara dan saya seringkali hanya melihat kepingan-kepingan pasal kesengsaraan. Tetapi Bapa di sorga melihat tujuan akhir, gambar akhir. Sang Pak Ayah tadi ketika melihat kepingan-kepingan gambar pasal itu, karena dia punya gambar yang utuh lebih dulu. Karena dia sudah melihat gambar yang utuhnya ada dalam pikirannya, sehingga ketika dia melihat kepingan demi kepingan itu membuat dia mudah. Ini tempatnya di sini, ini nyambungnya di sini, ini sambungnya di sini. Enggak perlu waktu lama, sudah jadi. Allah Bapa kita di surga juga seperti itu. Sering kali yang terjadi pada diri kita apa? Kita terlalu fokus pada kepingan kesengsaraan dalam hidup kita. Dan kita mencoba untuk merangkainya menurut versi kita. Seandainya kalau kita sempat memikirkan kesengsaraan, keping pasal ini ada di dalam rancangan Allah. Ada dalam gambar rancangan Allah atas hidup saya. Maka tidak ada yang salah dengan kepingan sengsara yang sedang saya pegang hari ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus memberitahu kita di sini,
Allah itu yang menyebabkan segala sesuatu, baik hal yang indah maupun hal yang mengerikan, yang buruk, bencana alam, sakit penyakit, krisis dan lain sebagainya, tapi itu tetap ada dalam gambar besar Allah. Segala sesuatu itu bagian-bagiannya yang kemudian hari mungkin kalau kita punya kesempatan dan melihat ke belakang, kita baru menyadari, oh ini toh gambar besarnya Tuhan. Itu gambar utuh yang Tuhan sediakan. Masing-masing kita unik. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau alami hari ini, engkau yang sedang ada di rumah, engkau yang sedang menjalani isolasi, entah di rumah sakit atau di rumah, ya, keluarga yang membantu engkau untuk mengisolasi diri selama 14 hari, ada yang sedang baru pulang dari tempat yang lain yang zona merah. Mungkin saat ini hal yang sulit sedang engkau hadapi. Tapi percayalah, ini semua dalam kendali Tuhan. Ini membuat kita belajar supaya bermegah di dalam masa sulit. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau orang lain itu memusuhi kita, bukan. Justru kita belajar lebih mengasihi seseorang ketika orang lain itu sedang memusuhi kita. Kita tidak mungkin menghargai sebuah persekutuan kalau hari ini kita masih diizinkan untuk jalan-jalan kemana-mana dan bisa bertemu. Justru kita hari ini semakin menghargai persekutuan. Kenapa? Karena ada social distancing. Kita merindukan pertemuan-pertemuan, ya, komsel-komsel yang dilakukan secara online. Semua itu menunjukkan bahwa ikatan kita tidak terlepas. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Reverend Jerome Saylor mengucapkan atau membuat kalimat percakapan imajiner antara setan dengan Yesus, begitu ya. Kalau versi setan di tengah-tengah kondisi COVID ini dia mengatakan, aku akan menimbulkan kecemasan, si iblis berkata, ketakutan, kepanikan, aku akan membuat gereja mengunci pintu mereka. Saya akan menyebabkan orang Kristen tidak beribadah bersama pada hari Minggu. Aku akan membuat sakramen tidak diberikan atau diterima. Aku akan menyebabkan perkelahian pecah di toko-toko bahan makanan dan di media sosial dan di dalam rumah. Aku akan menimbulkan permusuhan yang lebih besar di antara bangsa-bangsa. Aku akan menyebabkan kekacauan di dalam dan di luar. Itu rencananya si iblis. Ya. Tapi rencana Tuhan berbeda. Dia menuliskan versinya Tuhan Yesus. Aku akan memulihkan keluarga, kata Yesus. Aku akan membawa suami dan istri, ibu dan ayah, putra dan putri, saudara dan saudari lebih dekat. Aku akan sangat memperkuat persekutuan orang percaya. Aku akan sangat memperkuat kehidupan rohani para pendeta. Aku akan membuat makan malam kembali ke meja dapur dan ke ruang makan. Aku akan membantu anak-anakku memperlambat hidup mereka dan menghargai apa yang sebenarnya penting. Aku akan mengajar anak-anakku untuk mengandalkan aku dan bukan pada apa yang ada di dunia ini. Aku akan memperdalam iman anak-anakku padaku. Aku akan memperbarui kehidupan doa mereka. Aku akan memperdalam cinta mereka terhadapku dan terhadap satu sama lain. Sungguh indah bukan Bapak Ibu Saudara? Di tengah-tengah situasi sulit, dalam perspektif Allah, suatu hal yang indah terjadi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berkat yang kelima, dan ini adalah puncaknya. Ya, bukan hanya kita diperdamaikan dengan Allah, bukan hanya anugerah, bukan hanya bermegah dalam pengharapan, bukan hanya bermegah di dalam kesengsaraan, tetapi yang paling ultimat kita bisa bermegah di dalam Allah. Mengapa? Dijelaskan di ayat yang ke-11, karena melalui Kristus kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan menerima pendamaian. Tapi sebenarnya ayat 9 sampai ayat 11, kata pendamaian itu dalam bahasa aslinya lebih dekat dengan arti rekonsiliasi. Jadi berbeda dengan pembenaran atau berdamai, bukan pakai kata eirene seperti di awal tadi berdamai dengan Allah. Berbeda. Pendamaian di sini menggunakan nuansa yang lebih pada relasi. Kalau yang tadi di awal berdamai itu atau dibenarkan oleh iman itu berbicara tentang posisi, status kita.
Dulunya kita musuh, sekarang kita sudah dibenarkan, kita sebagai anak-anak Allah, kita berdamai dengan Allah. Tapi di akhir ini ada berbicara tentang relasi. Yang di awal itu secara legal, secara hukum, yang sekarang ini berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Dipersatukan kembali, ada keramahan kembali, ada keharmonisan kembali. Dan ini Paulus jajaki sebenarnya sejak ayat yang ke-6 yang melandasinya. Saya akan menampilkan mulai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan di Alkitab Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6 itu ada pengulangan frasa sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-6 ada karena waktu kita masih lemah. Ini keterangan waktu, jadi masa lalu. Karena waktu kita masih lemah. Kalau di ayat 8, ketika kita masih berdosa, itu saya tulis past, ya, masa lalu. Kalau di ayat 10, ketika masih seteru, ini paralel, sama, frasanya maksudnya sama. Dulu, masa lalu, ketika kita masih berdosa, masih seteru. Tapi dilanjutkan di ayat yang ke-6, Kristus telah mati untuk kita. Di dalam frasa di ayat yang ke-8 yang sama, yaitu karena Kristus telah mati untuk kita. Kemudian di ayat yang ke-10, sekali lagi ditekankan kematian anaknya. Ini paralel, sama. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, dulu saja ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, kita itu diperlakukan oleh Allah secara luar biasa, yaitu dengan apa? Mengutus anaknya, Kristus itu mengambil jalan, mau rela mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Nah sekarang masuk ayat yang ke-9, Paulus mengatakan lebih-lebih. Perhatikan kata keterangan waktunya. Karena kita sekarang telah dibenarkan. Dulu ketika seteru, itu Kristus rela datang, rela mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Tetapi sekarang lebih-lebih, apalagi saat ini, saat kita sudah dibenarkan oleh darahnya, di ayat ke-9, tapi versi ayat 10, sekarang kita telah diperdamaikan. Ini sengaja dilakukan oleh Paulus, ada pembedaan, yang satu dibenarkan, satu diperdamaikan. Sekali lagi saya katakan, dibenarkan di sana adalah status legal, diperdamaikan ini adalah tentang rekonsiliasi. Diperdamaikan dengan Allah, dengan kematiannya. Di ayat 9, oleh darahnya. Sama. Supaya apa? Tujuan yang paling ultimat di situ. Supaya kita dijamin. Pasti akan selamat. Ketika dulu masih seteru, masih berdosa, masih lama, Kristus itu diutus. Kristus itu mau datang, mau mati untuk kita. Lebih-lebih sekarang ketika status kita sudah dibenarkan oleh darahnya, ketika status kita sudah diperdamaikan, ada rekonsiliasi antara kita dengan Allah, maka kita pasti akan selamat. Di ayat 9, dalam sisi negatifnya, diselamatkan dari murka Allah, diselamatkan dari nyala api yang kekal. Di ayat yang ke-10, dari sisi positifnya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita bisa berelasi lagi dengan Allah yang hidup. Allah bukan Allah yang mati. Tapi nggak cukup sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya dulu kita seteru, Kristus mau datang. Bukan cuma apalagi ketika kita sekarang dibenarkan, kita pasti diselamatkan, belum selesai berkatnya. Dan masih ada lagi, bukan hanya itu, kita malah sekarang bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian, rekonsiliasi itu menjadi bagian kita. Jadi karena Allah yang memulai, Allah yang membenarkan, Allah yang menjanjikan kehidupan yang kekal, Allah yang menyertai kita dalam masa sengsara, dilimpahkan kasih-Nya, dilimpahkannya Allah Roh Kudus, ya itu menghasilkan ketekunan, tahan uji, pengharapan. Bukan cuma itu, kepastian keselamatan diyakinkan lagi. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kita bermegah karena kita punya Allah yang luar biasa. Penggambaran rekonsiliasi tidak ada hal yang lebih menggambarkan dengan pas, dengan sempurna, selain daripada perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Kita tahu kisahnya.
Anak itu kurang ajar sekali, dia minta warisan sebelum ayahnya meninggal. Dia meninggalkan rumah, dia berfoya-foya, duitnya habis, dia sempat menjadi penjaga babi, makan makanan babi pun dia tidak diizinkan. Dia baru sadar, di rumah bapak lebih senang, lebih enak. Baiklah, lebih baik aku pulang. Biarpun aku jadi budak di rumah bapakku, yang penting aku bisa makan. Dia berjalan pulang dengan tujuan yang seperti itu. Tapi apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus? Sang ayah itu justru membuka tangannya lebar-lebar. Bukan hanya membuka tangannya, tapi dia berlari, menghampiri anak itu, memeluknya, mengadakan pesta. Pelajaran dari anak yang hilang ini mengungkapkan apa? Mengungkapkan makna yang spiritual, berimplikasi pada hal yang praktis juga, tentang kedamaian, tentang rekonsiliasi antar anggota keluarga, sang anak yang durhaka dengan sang bapa. Dengan kata lain, rekonsiliasi dengan Tuhan itu sesederhana seperti Tuhan berkata, kamu selalu bisa pulang. Kapanpun itu, aku menunggu. Bapak Ibu Saudara, adakah perkataan ini berlaku bagi hidupmu? Sudah berapa lama engkau meninggalkan rumah bapakmu? Seberapa lama engkau sudah meninggalkan relasi engkau dengan Tuhanmu? Ingat, Allah kita adalah Allah yang menanti kita, menanti kepulangan kita. Kapanpun engkau pulang, aku akan menyambut. Inilah keindahan iman kita percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita bermegah karena kita punya Allah yang sedemikian rupa, yang tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Karena keselamatan bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Keselamatan bukan berdasarkan jasa kita. Keselamatan bukan usaha kita untuk mendapatkan perkenanan. Tapi keunikan kita dalam kekristenan itu adalah karena Tuhan yang menyediakannya bagi kita. Dalam satu konferensi di Inggris tentang perbandingan agama. Sekali lagi ini adalah konferensi di Inggris tentang perbandingan agama. Jadi ada bermacam-macam agama ada di sana, dan para pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia itu berkumpul dan memperdebatkan satu hal, yaitu kepercayaan unik apa yang dimiliki oleh kekristenan yang memberikan sumbangsi tentang di dalam dunia teologi, ya, ilmu tentang mempelajari tentang Allah. Apa yang unik daripada kekristenan? Mulailah orang berkomentar, berpendapat. Yang pertama mengatakan inkarnasi itu unik. Tapi dibantah oleh agama lain karena agama lain mengatakan bahwa ada versi yang berbeda dengan inkarnasi. Bukan hanya Yesus itu Allah datang menjadi manusia, tetapi versi agama lain juga menyatakan kepercayaan bahwa ada dewa yang datang juga jadi manusia. Atau ada yang mengatakan kebangkitan orang mati. Sekali lagi banyak yang juga masih membantah. Ada versi lain dari catatan agama yang lain. Entah itu benar atau tidak, tapi mereka mengklaim ada juga catatan tentang kebangkitan dari kematian. Lalu perdebatan itu berlangsung cukup lama sampai C.S. Lewis masuk ke ruangan itu. Ketika C.S. Lewis masuk ke ruangan itu, dia tidak tahu sedang apa yang diperbincangkan. Dia tanya temannya, apa? Sedang ngomongin apa? Dan dia dijelaskan, kita sedang mendiskusikan apa iman yang unik di dalam kekristenan yang memberikan sumbangsi pada pembelajaran tentang Allah. Lalu C.S. Lewis mengatakan, oh kalau begitu mudah saja jawabannya. C.S. Lewis mengatakan jawabannya adalah anugerah. Kekristenan punya keunikan dalam kasih karunia. Setelah beberapa diskusi, para peserta di konferensi itu setuju. Itu unik. Unik hanya dimiliki oleh iman Kristen. Gagasan tentang kasih Allah yang mau rela datang kepada kita. Tanpa syarat, tanpa ikatan apapun. Seolah-olah itu sepertinya bertentangan dengan naluriah kemanusiaan kita. Naluriah kemanusiaan kita selalu insting kita mengatakan kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu balasannya. Kita harus berbuat sesuatu supaya kita mendapatkan reward sesuatu. Di masing-masing agama yang lain ada caranya masing-masing. Ada jalan Buddha berunsur 8. Ada doktrin Hindu tentang karma. Ada perjanjian bangsa pilihan dari Yudaisme. Ada hukum Islam. Masing-masing menawarkan cara untuk mendapatkan persetujuan, perkenanan, mudah-mudahan
Sang Ilahi itu berkenan kepada saya. Unik, berbeda. Hanya di dalam kekristenanlah yang berani mengklaim kasih Allah itu tanpa syarat. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah. Karena kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kepastian keselamatan. Jaminan pembenaran oleh iman itu menghasilkan berkat-berkat yang melimpah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan sekarang bagi kita, apakah kita sudah punya iman yang kokoh di dalam Tuhan? Di dalam Yesus Kristus. Apapun yang sedang kau hadapi dan alami saat ini, kesulitan, kesengsaraan, ya, pergumulan hidup. Tentu saja hal yang tidak mudah ketika harus ada himbauan pemerintah, social distancing, usaha mungkin menjadi sepi dan lain sebagainya, pemasukan, income sepertinya menurun drastis. Tapi ingat, jangan mencari kedamaian dari hal-hal yang sifatnya sementara. Karena itu semua akan berlalu. Yang lebih penting adalah semua hal yang bersifat kekal. Apa yang dijaminkan oleh Allah, apa yang dalam tanda petik diiklankan oleh Injil Yesus Kristus, itu yang akan kita dapatkan. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Ketika Paulus menuliskan di ayatnya yang ke-6 tadi, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang benar, orang yang baik, ada orang yang berani mati. Orang benar, jarang sekali ada orang yang berani mati untuk orang benar. Di zaman itu, sedikit orang benar. Kalau untuk orang baik, bisa jadi orang ada mau mati untuk dia. Sama seperti kita berani mati untuk istri, berani mati untuk anak, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah diteruskan oleh Paulus di ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan kata lain apa? Saudara dan saya ini bukan orang benar, bukan juga orang baik. Kita yang bukan orang benar, kita yang bukan orang baik, sudah pasti tidak ada yang mau mati untuk kita. Tetapi Kristus, karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, rela datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, demi penebusan dosamu dan dosaku. Sebesar itulah kasih Allah. Karena yang dikerjakan oleh Allah, kita bisa berdiri dalam anugerah. Kita punya jaminan dan kita punya damai yang sejati. Milikilah itu dalam hidupmu. Jangan berpaling dari iman percayamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu di tengah-tengah situasi yang gak mudah ini, saya tahu. Tapi tak percaya, ada hal yang lebih indah yang menanti kita di kemudian hari. Ya, kesengsaraan, penderitaan di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Kiranya Tuhan mengokohkan dan menguatkan iman kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk jaminan keselamatan yang begitu pasti, yang begitu Tuhan tekankan di dalam bagian firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Terima kasih untuk tulisan Paulus yang kaya dengan kebenaran, yang syarat dengan emas seperti emas yang begitu bernilai dan berharga, membuat kami tidak bisa beralasan, membuat kami terpukau, membuat kami sadar betapa pentingnya kami kembali pada Tuhan. Dan firman-Mu juga menjamin bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau menantikan kami yang tersesat, Engkau menantikan kami yang terhilang untuk bisa pulang kembali. Tuhan, tuntun kami, gerakkan hati kami, berikan kegelisahan demi kegelisahan,
sehingga kami boleh kembali berdamai dengan Allah dan menikmati berkat demi berkat yang begitu melimpah yang sudah Engkau jabarkan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.